Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husmufid. Kali ini kita akan membahas tentang Hari Santri. Besok pada hari Selasa 22 Oktober 2024, Hari Santri akan diperingati oleh Jamiah Nahdlatul Ulama di Tugu Pahlawan, Surabaya. Perlu diketahui bahwa Hari Santri ini merupakan perlawanan para kiai generasi pasca Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu para kiai berkumpul di Surabaya, yang kini tempatnya di kantor PCNU Surabaya. Ada Kiai Hasbullah, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para kiai Jawa dan Madura. Pada masa ini munculnya fatwa resolusi jihad, di mana resolusi itu mewajibkan umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap para tentara Inggris dan Belanda dalam agresi militer Belanda, aksi militer kedua di Surabaya. Surabaya pada waktu itu merupakan kekuatan kedua setelah Batavia, kekuatan Belanda yang kedua, di mana Surabaya pada waktu itu penduduknya banyak berbagai macam suku, suku di Surabaya ini ada berbagai suku, ada suku Madura, ada suku dari Makassar, Sulawesi, ada dari Ambon, ada dari Bali, ada Batak. Jadi berbagai macam suku berada di Surabaya, tidak jauh berbeda dengan di Jakarta, Batavia. Agresi militer kedua di Surabaya ini berada di Jembatan Merah, berada di hotel milik Belanda, sekarang namanya Hotel Mojopahit, Hotel Orange. Nah, kenapa agresi militer kedua itu ada di Surabaya? Karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia
dengan membonceng tentara sekutu. Mengingat pusat kekuatan penjajah Belanda itu adalah di Surabaya, selain di Jakarta. Di Surabaya pada masa penjajahan Hindia Belanda memang sudah kuat, dibuktikan dengan adanya gedung-gedung yang tinggi, yang tembok, rumah-rumah yang tembok. Nah, di sini posisi penjajah Belanda sangat kuat sekali di Surabaya gitu. Selain itu juga ada kelompok para kiai yang sangat kuat sekali. Nah, disinilah para kiai yang tinggal di Surabaya, di Jombang, di Situbondo, di Madura berkumpul untuk membahas upaya perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua. Keberanian daripada para kiai ini memang kita acungi jempol ya, karena pada waktu itu Surabaya memang dikuasai oleh Belanda sangat kuat sekali, dan milisi-milisi dari berbagai suku yang mendukung Belanda pun sangat kuat, misalnya dari suku Madura, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Batak ini berkumpul di Surabaya. Ada milisi, kalau Madura namanya milisi Cakra, ini membela Belanda. Tetapi para kiai dari Madura ini menentang Belanda. Nah, kekuatan daripada para kiai ini memang sangat luar biasa dan berani sekali. Oleh karena itu, mereka berkumpul di kantor PCNO Surabaya yang sekarang, sehingga mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Ya, perlu diketahui bahwa resolusi jihad ini pada zaman Presiden Soeharto berkuasa belum nampak. Nah, setelah reformasi inilah resolusi jihad itu gaungnya cukup besar, bahwa peran daripada para kiai untuk melawan Belanda pada agresi militer kedua ini cukup besar. Oleh karena itu, pada bulan November, pada 10 November itu banyak para santri dan kiai dari luar Surabaya itu datang ke Surabaya untuk perang melawan Belanda. Ada yang dari Kediri, ada dari Rembang, ada dari Banten ya. Dari Banten dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet.
Oleh karena itu pada masa sekarang ini tiap tahun kan diperingati peringati jalan Mojokerto Surabaya. Itu merupakan gambaran bahwa banyak para santri yang dari luar Surabaya ikut berperang melawan Belanda di agresi militer kedua di Surabaya. Kenapa kok sampai terjadi ini banyak para santri misalnya dari Kediri, dari Jombang, dari Mojokerto, dari Cirebon, dari Rembang, dari Situbondo dan beberapa kota yang lain ke Surabaya, karena posisi di Surabaya pada waktu itu kekuatan dari Belanda sangat kuat. Jadi pemberontakan yang dilakukan oleh para berjuang itu berasal dari Surabaya. Itu tidak begitu banyak, tetapi mereka berasal dari luar Surabaya yang sekarang diabadikan dengan peringatan jalan kaki, yaitu Mojokerto Surabaya. Itu berawal dari daerah Mojosari. Nah, dari situlah ribuan para pejuang yang berasal dari luar Surabaya masuk ke Surabaya untuk melakukan perlawanan. Senjatanya apa? Senjatanya bambu runcing. Kalau ada bambu runcing, itulah senjata para santri. Karena pada waktu itu senjata pedang keris itu banyak dirampasi oleh para tentara Inggris dan Belanda yang membonceng. Kemudian puncak daripada pelaksanaan dari resolusi jihad itu yaitu terbunuhnya Jenderal Malabi. Waktu itu dia berada di luar, di daerah, di mobilnya. Kalau dulu mobilnya ada ya, pada zaman Bung Karno tahun 60-an, 50-an, mobil itu masih ada. Tapi ketika Pak Harto berkuasa, mobil itu sudah tidak ada lagi. Padahal mobil itu sangat penting sebagai bukti sejarah bahwa mobil itu adalah mobil Malabi yang telah dibunuh oleh para santri. Kalau Kiai Said Agil Siraj itu yang membunuh adalah santri dari Tebu Ireng namanya Khairul. Nah, itulah puncak perlawanan dari para santri ya. Nah, kemudian base campnya, tempat berkumpulnya para santri itu adalah di Gedangan, daerah Gedangan, pinggir jalan. Itu kan ada patung pakai bambu runcing itu, disitulah tempat berkumpulnya para santri setelah melakukan pertempuran di Surabaya atau ketika akan bertempur
di Surabaya. Kalau orang-orang yang lewat di daerah Gedangan, di situ ada patung, maka disitulah sebenarnya tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang, para santri-santri itu. Bagaimana posisi daripada tentara pada waktu itu? Dulu kan ada Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi sama Bung Karno itu posisinya dicegah jangan sampai terjadi clash dengan tentara sekutu yang dibonceng oleh Nika. Karena secara perhitungan Bung Karno, misal perhitungan ya, Bung Karno menilai bakal terjadi konflik, maka akan kalah gitu dalam mengingat senjatanya para tentara sekutu, tentara Belanda cukup modern. Tetapi pada saat itu para santri yang di luar komando Presiden Soekarno ya melakukan gerakan-gerakan sehingga tentara Inggris yaitu Jenderal Malabi terbunuh kena lemparan granat di mobilnya. Ya, Jenderal Malabi berpikiran bahwa seharusnya dia berada di dalam hotel ya, hotel dekat ini, dekat Jembatan Merah ya sebenarnya. Tapi Jenderal Malabi menganggap kondisi aman. Beliau berada di luar, di dalam mobil sambil mengamati situasi. Karena Jenderal Malabi mengetahui bahwa Bung Karno untuk mencegah tentara keamanan rakyat itu untuk tidak melakukan aksi-aksi tembak atau perlawanan. Nah, tapi di balik itu para santri-santri yang berasal dari luar Surabaya masuk, lepas dari kendali, sehingga terjadilah peristiwa terbunuhnya Jenderal Malabi. Sehingga setelah Jenderal Malabi terbunuh, maka Inggris melakukan ancaman lewat pamflet dari pesawat udara bahwa untuk menyerahkan senjata daripada pejuang terhadap Inggris dan Belanda. Jadi posisinya pada waktu itu dari tentara sekutu mewajibkan para pejuang untuk menyerahkan senjata. Tapi pada para pejuang itu tidak mau. Nah, hal ini juga diprovokasi dengan Bung Tomo. Bung Tomo dengan menyampaikan pidatonya di radionya, merdeka atau mati, Allahu Akbar. Nah, inilah yang menjadikan penyulut yang terkenal dengan nama arek-arek Surabaya siap melawan agresi militer kedua. Dan semangat juang arek-arek Surabaya yang di dalamnya banyak santri akhirnya berani melawan penjajah
Belanda yang bersenjatakan tembak senapan laras panjang maupun laras pendek. Nah, pertempuran ini ya banyak memakan korban dari para pejuang. Hal ini dibuktikan makamnya adalah di makam Wijaya Kusuma Surabaya, posisinya dekat Taman Hiburan Rakyat THR. Cukup banyak mereka yang dapat, yang terbunuh juga. Karena senjata itu pedang, kere, dan yang terbanyak secara senjatanya pakai senjata bambu runcing. Makanya patung-patung di Surabaya itu banyak menggunakan ini, pertempurannya, patungnya digambarkan dengan pejuang yang memegang bambu runcing. Bahkan ada patung yang hanya memperlihatkan bambu runcing. Nah, sebenarnya di balik itu siapa yang memegang bambu runcing? Yaitu bambu runcing yang dipegang adalah para kiai kampung, para santri itu memegang bambu runcing dalam melawan Belanda yang akan masuk ke Surabaya, ingin menjajah bangsa Indonesia kembali. Nah, selain di Taman Makam Wijaya Kusuma Surabaya itu bukti daripada banyak pahlawan yang meninggal, juga sebenarnya di rumah sakit yang tidak jauh dengan ini, Gedung Pemuda ya. Dulu sekarang rumah sakit itu jadi mall Delta Plaza. Itu dulunya merupakan rumah sakit. Dan di daerah situ itu sebenarnya dulu banyak makam. Sekarang kan dijadikan ini makam, ada pertokoan di samping Delta Plaza itu sebenarnya rumah sakit. Ya banyak yang dikubur di situ, pahlawan kita. Istilahnya dengan nama pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, dari pertempuran ini maka terdengar kabar di dunia, di luar negeri, bahwa perlawanan para santri ini sangat besar sekali. Salah satu korbannya ini adalah Kiai Mas Mansur di penjara Kalisosok. Dulu kan banyak orang, para santri, para kiai yang terbunuh di penjara Kalisosok karena ditahan oleh Belanda, oleh Mika, oleh Inggris. Terus kemudian bagaimana dari para imigran Yaman dan para Ba'alawi, Habib, karena di Surabaya ini merupakan pusat kekuatan Ba'alawi dan imigran Yaman yang cukup besar, selain di Batavia ya. Jadi kekuatan Ba'alawi itu di Jawa itu ada dua, yaitu di Batavia dan di Surabaya ya. Nah, kalau pada saat perayaan ulang tahun Wilhelmina, Ratu Belanda itu, kalau di Batavia itu Habib Usman bin Yahya itu mendoakan. Tetapi kalau di Surabaya memperingati dengan pawai.
dengan naik kuda. Jadi para Ba'alawi dan imigran Yaman itu memang pro Belanda. Jadi pada masa agresi militer kedua, ya tidak diam aja, tidak ikut dalam berjuang. Dan tidak ada para Habib yang ikut berjuang melawan Belanda. Padahal di daerah dekat Ampel, makam Sunan Ampel kan cukup banyak, dan rumahnya sangat bagus-bagus pada ukuran dulu itu. Rumahnya bertingkat tembok, terus punya bisnis pertokoan. Jadi sekitar makam Ampel itu sebenarnya toko-tokonya ya milik Ba'alawi, milik imigran Yaman. Makanya makan Ampel dari dulu sampai sekarang ini dikelola oleh Ba'alawi. Belum kembali kepada pribumi. Jadi sangat kuat. Nah, dengan agresi militer Belanda ini, para Ba'alawi dan imigran Yaman itu sangat senang sekali, karena dengan harapan nantinya kalau Belanda berkuasa kembali, maka mereka hidupnya akan makmur, hidupnya pada posisi di atas pribumi lagi, istilahnya ada angin segar. Mengingat pada zaman Belanda, pada zaman Jepang, pada zaman Belanda memang dia mendapat fasilitas cukup banyak daripada pribumi. Pada zaman penjajah Jepang, nasibnya dari kaum Ba'alawi dan imigran Yaman ini hancur-hancuran. Kapiten-kapiten dihancurkan, tidak punya peran, padahal dulunya punya tanah besar. Arogan. Demikian juga Habib Ba'alawi yang dulunya selalu menyatakan bahwa dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Jadi Habib Ba'alawi itu bukan pada saat sekarang aja menyatakan diri sebagai keturunan Rasulullah, tapi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda itu sudah mengatakan begitu. Makanya ada dua kiai, ada yang percaya, ada yang sama dengan sekarang ini. Ada yang percaya dan ada yang tidak pada masa pemerintahan Belanda. Tetapi pada masa penjajahan Jepang, kemudian proklamasi dan awal Indonesia merdeka, sebagian besar para kiai tidak percaya kalau Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Siapa bilang bahwa Ba'alawi ini diangkat Rasulullah oleh kiai-kiai terdahulu, ya enggak sih, itu bohong. Jadi generasi pada masa Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahbasbullah, Kiai Bisri, Samsuri, dan kiai-kiai yang lain yang hidup pada masa menjelang kemerdekaan, masa zaman Jepang sampai awal kemerdekaan, itu tidak percaya. Karena mereka di Babelan dan tahu sekali generasi Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai yang hidup pada tahun 1440 tahu bahwa Habib Ba'alawi dan imigran Yaman itu anti Belanda dan dilindungi Belanda. Ini fakta sejarah ya. Kalau misalnya Buya Aroji menolak, ya karena Buya Aroji itu kan gurunya kan Habib Ba'alawi.
sehingga membela Pahlawi. Dia memang ahli tasawuf, tapi dia tidak ahli sejarah. Sama dengan WS. WS itu kan istri yang kedua kan orang Pahlawi, istri pertama kan cerai kan. Ya, dia tetap membela Pahlawi. Nah, perlu diketahui bahwa pada periode pada zaman Jepang sampai awal Indonesia merdeka sampai tahun 50 itu para kiai sebagian besar tidak percaya kepada Pahlawi sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada masa Presiden Soeharto inilah kemudian berubah lagi. Dia muncul kembali. Bahkan Jang Rowolo mengaku kembali sebagai keturunan Rasul, padahal ya tidak. Ya untung saja ada Kiai Imaduddin Al-Bantani yang kini banyak dipercaya bahwa klan Pahlawi itu bukan keturunan Rasulullah. Tidak ada Pahlawi yang yang berjuang pada tahun 1945, tahun 1946, 48, nggak ada. Malahan yang dari nyawa di NID itu tokoh PKI gitu. Demikian juga Barak Bah yang ada di Kalimantan tokoh PKI itu. Ini pemirsa yang saya hormati, jadi posisi pada saat awal terjadinya agresi militer ke-1 dan ke-2 di Jawa ya, nggak ada peran daripada Pahlawi, nggak ada sama sekali. Justru Kiai Mas Mansur terbunuh ini tokoh Muhammadiyah, ini terbunuh di penjara Kalisok yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Tidak ada Pahlawi dari Yaman. Ya Hasyim Asy'ari juga gitu, melawan Belanda. Pemirsa yang saya hormati, inilah kajian saya selaku Ketua Ta'mir Mushola Al-Ikhlas dan alumni S2 Magister Pendidikan Islam Surabaya, menyampaikan kebenaran sejarah, yaitu peran para kiai sehingga memunculkan resolusi jihad untuk melawan Inggris dan Belanda yang ingin menjajah kembali, dan tidak ada bukti-bukti sejarah, fakta sejarah bahwa para Habib di Surabaya ikut andil dalam perang melawan Belanda di agresi militer kedua di Surabaya. Demikian saya sampaikan informasi ini dalam rangka menyambut Hari Santri tanggal 22 Oktober. Kita jangan sampai percaya dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Habib Pahlawi yang melakukan upaya pembenaran. Kalau merah putih sudah diakui mereka bahwa berasal dari Habib kemerdekaan tanggal 17 atas perjuangan Habib itu. Tapi itu dibantah oleh Profesor Ahmad Hargonggo. Tapi untuk dalam pertempuran di Surabaya pada agresi militer Belanda, para Habib belum ada yang menyatakan bahwa peran dia ikut aksi dalam menentang penjajah Belanda yang menguasai
Surabaya dan Pulau Jawa tidak ada komentarnya. Ini yang jelas bahwa peran kiai dan santri cukup besar dalam andil melawan penjajah Belanda dan Inggris pada agresi militer kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.